Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Alhamdulillah. Para sahabat sekalian, anggota ID, saya ingin menyampaikan pemikiran-pemikiran saya. Memang ini saya buat untuk para dokter. Namun, bila ada para sahabat-sahabat lain yang mengikuti dan bisa mendapatkan manfaatnya, tentu saya ikut senang. Para anggota ID, spesifiknya di Jawa Timur, sahabat sekalian, saya ingin membicarakan bagaimana tantangan dokter ke depan. Sehingga dalam presentasi kali ini, saya berjudul Facing the Future, Opportunities and Challenges. ID to be winner atau goodbye, sayonara. Sahabat sekalian, setiap bertemu dan membicarakan topik tentang dokter, saya itu sedih sebenarnya. Kenapa sedih? Karena saya membaca cukup banyak buku, mengikuti talk show, mengikuti diskusi dan perdebatan tentang masa depan dokter dan masa depan kedokteran. Itu membuat saya sedih. Kenapa? Mengingat kondisi dokter di Indonesia. Yang pertama adalah bahwa saya melihat ke depan dokter akan menjadi pekerja, yaitu bekerja pada institusi layanan kesehatan, bekerja pada suatu company, bekerja pada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan layanan kesehatan dan juga maupun teknologi kesehatan. Yang saya sedihkan adalah dokter adalah pekerja berilmu, pekerja khusus, pekerja berteknologi, dan akan sibuk jadi rebutan atau mungkin malah melamar pekerjaan ke sana kemari. Ada yang ditolak, ada yang diterima, ada yang dilanjutkan, juga ada yang dikeluarkan. Kemudian yang membuat saya sedih adalah tentu dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, saya lihat kita ini user, ya, kita menjadi budak teknologi. Kita tidak pernah memiliki atau memahami dengan bagus teknologi, sehingga kita betul-betul menjadi pengguna atau user. Tentu seperti halnya para sahabat saya lainnya di luar dokter juga serupa sebenarnya, tapi saya akan bicara dokter bahwa tentu kita kedepannya makin jauh dari kepemilikan, dari kemampuan, dari capability kita di bidang teknologi, sehingga kita hanya menjadi user teknologi semata. Kemudian semakin jauh, semakin menjadi pekerja dan tidak bisa akses teknologi sebagai pemilik, maka kita adalah menjadi tidak punya akses, tidak punya bargaining power, dan itu sungguh lemah posisinya. Yang juga membuat saya sedih adalah ternyata semua itu adalah by design, dan yang satu ini para sahabat sekalian tentu Anda diminta untuk mencari sendiri kira-kira apa yang saya maksudkan. Dalam sejarah peradaban manusia, bahwa dokter itu sudah menjadi tokoh, sudah menjadi idola sepanjang yang kita ketahui. Para tokoh-tokoh di zaman Yunani kuno, para dokter. Kemudian pergerakan-pergerakan bangsa juga begitu. Pergerakan bangsa-bangsa di dunia dimanapun mereka berada. Juga tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada abad pertengahan juga orang-orang hebat. Kalau kita belajar sejarah pergerakan bangsa ini, pergerakan kemerdekaan bangsa ini juga banyak ditokohi, dipimpin, diinspirasi oleh orang-orang yang bergelar dokter. Sehingga Rudolf Virchow mengatakan bahwa sesungguhnya politik itu juga bagian dari ilmu kedokteran dalam skala luas. Sehingga saya mengajak para sahabat sekalian, jangan anti politik, jangan anti public policy, jangan anti sesuatu yang seakan-akan jauh dari dunia dokter, karena semua itu saling terkait. Sehingga Anda perlu memahaminya, meskipun Anda bukan menjadi pelaku.
Sejarah selalu menunjukkan bahwa dokter adalah golongan orang-orang yang mempunyai peran penting di dalam peradaban dan pergerakan. Kita tahu, sahabat sekalian, bahwa dokter itu adalah pilar dalam suatu masyarakat, mempunyai ilmu, cerdas, dan tentu saja menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan tentu saja peran ini akan semakin bagus kalau di dalam pelaksanaannya kita selalu penuh kejiwaan, penuh kasih sayang, dan tentu saja kita dekat dengan kemanusiaan. Namun sahabat saya sekalian, para dokter, data ini yang bolak-balik saya baca, ternyata memang dari segi income dokter ini memang jauh. Dokter di Indonesia itu jauh dibanding negara-negara lain, apalagi dibanding dengan Amerika Serikat dan Kanada, Luxembourg. Dengan Cina dan India saja kita juga kalah jauh. Ada suatu research yang dipublish kelompok-kelompok anak muda dokter di Indonesia. Mereka mendapatkan angka bahwa dokter umum di Indonesia yang mendapat pendapatan lebih dari 10,5 juta per bulan itu 10,6%. Yang mendapat 9 sampai 10 juta itu 4,3%. Yang pendapatan bulanan mereka 7,5 sampai 9 juta itu 8,6%. Yang berpendapatan 6 sampai 7,5 juta itu 11,9%, dan selebihnya di bawah 6 juta. Dan yang sungguh sangat mencengangkan adalah ada 8,8% yang pendapatannya 1,5 juta ke bawah setiap bulannya. Ini paradok, ini mencengangkan, dan saya sempat dan terus dibuat bingung. Dari data ini menunjukkan bahwa 60% lebih dokter umum di Indonesia pendapatannya tidak sampai 6 juta per bulan. Fakta ini sungguh menyedihkan, dan tentu para pengambil kebijakan perlu memperhatikan data-data ini dengan bagus. Saya mengambil data dari DJSN tentang distribusi peserta di FKTP. Ternyata di puskesmas yang jumlahnya 10.000 lebih, itu perbandingan antara satu dokter dengan peserta adalah 1 dibanding 15.713. Satu dokter melayani 15.000 lebih. Itu kalau di puskesmas. Kalau di praktek perorangan, itu satu dokter melayani 1.785. Satu dokter melayani 1.700-an. Kemudian di klinik Pratama, itu satu dokter melayani 3.800 peserta. Kalau di rumah sakit Pratama tipe D, itu satu dokter 4.407. Dan dokter gigi perorangan, satu dokter gigi melayani 6.900. Jumlah kapitasi mencerminkan jumlah pendapatan. Kalau dokter praktek perorangan mendapat 1.100 peserta, berarti kali 8.000. Kalau satu dokter praktek mendapatkan 1 banding 1.700, berarti pendapatan bulan dia adalah 1.700 kali 8.000 rupiah, dan dipotong operasional sekitar 60%. Itulah pendapatannya. Sehingga sangat logis para dokter-dokter yang bekerja dengan kondisi semacam itu mendapatkan kapitasi dari BPJS, maka rata-rata pendapatan mereka tidak pernah mencapai 6 juta per bulan. Namun tentu berbeda dengan yang di puskesmas, karena di situ 1 banding 15.000. Pertanyaannya adalah, apa logis satu dokter melayani 15.000? Berapa orang yang sakit?
Kalau katakanlah bisa menangani dengan bagus, hampir pasti promotif dan preventif ditinggalkan karena itu sibuk dengan kuratif. Kalau para dokter-dokter di puskesmas sibuk dengan kuratif, tentu program-program puskesmas yang lain harus diperjuangkan dengan lebih keras lagi. Kalau tidak, tentu akan ditinggalkan. Untuk para dokter, melihat kondisi semacam ini, rasanya bekerja di Vaskes tentu bukan cerah. Anda harus berpikir lagi. Para dokter umum harus melakukan perubahan. Karena cita-cita untuk bekerja di Vaskes, apakah itu klinik pribadi, apakah praktek pribadi, apakah di rumah sakit Pratama tipe D, tentu tidak menandakan harapan seperti fajar di esok hari. Namun yang bekerja di puskesmas mengalami beban yang berat karena satu dokter berasio atau berbanding atau melayani 15.000 peserta. Ini yang perlu dipertimbangkan. Kita harus berubah, sahabat saya sekalian, para dokter. Maka Anda harus berubah. Untuk berubah memang tergantung tipe-tipe orang. Ada yang climbers, ada yang campers, ada yang quitters. Kalau Anda berjuang, Anda climbers, maka Anda pantang menyerah. Tidak kenal putus asa. Selalu maju agar bisa mendaki di tebing yang tinggi, di jurang yang curam, dan Anda pantang menyerah, dan Anda berjuang supaya tujuan Anda bisa tercapai. Namun kalau campers, ya sudah, sampai sini cukuplah, kita menikmati dan kita habiskan sisa hidup di posisi seperti ini. Tentu yang lebih parah adalah the quitters, orang yang tidak tahan batu ujian, tidak tahan rintangan, sehingga ada sedikit kerikil saja, dia sudah balik arah untuk pulang. Namun orang bijak mengatakan pemenang, orang yang sukses, bukan golongan the quitters. Tentu sahabat sekalian, Anda harus paham di era sekarang milenial dan kedepannya era disrupsi. Kalau kita lihat orang-orang hebat semacam Profesor Michio Kaku, bingung kalau ditanya apa ya profesi yang hebat ke depan. Beliau mengatakan era disrupsi sangat susah. Juga dengan Yuval Noah Harari, bingung dia apa profesi yang bertahan baik pada 20 tahun ke depan, pada tahun 40 atau 50, 2040 atau 2050. Sangat berat karena tidak ada satu variabel pun yang adekuat untuk menjadi prediktor apa yang akan terjadi ke depan. Maka sahabat sekalian, di era disrupsi ini apa saja bisa terjadi. Anda harus berani maju para dokter. Yang jelas adalah kolaborasi, kebersamaan, dan pantang menyerah dan kreatif itu adalah kunci sukses di era disrupsi. Kita bisa melihat sendiri di era disrupsi ini semua serba tidak terkontrol. Ilmu pengetahuan demikian bekerja dan maju secara eksponensial. Vaksin saja yang biasanya diriset dan baru menemukan ketika risetnya sudah 10 tahun, sekarang cuma 1 tahun. Pada COVID-19 ini, 1 tahun sudah menemukan vaksinnya. Padahal sejarah menunjukkan vaksin-vaksin itu baru ditemukan setelah 10 tahun riset. Sekarang 1 tahun sudah bisa. Artinya 10 kali lipat lebih tinggi. Sehingga kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan itu secara eksponensial dan mengalami percepatan yang terus bertambah. Semua memang berasal dari jumlah penduduk. Penduduk di Mayapada ini bertambah sangat cepat. Sahabat sekalian para dokter, Anda bisa lihat di sini bahwa nomor 1 tetap Cina 19,4%. Kemudian India 17,5%, baru disusul Amerika 4,5%, dan Indonesia 3,4% dari penduduk di dunia ini. Namun tak lama lagi, tidak sampai 10 tahun, India akan meloncat menjadi nomor 1. Kenapa?
karena Cina berhasil mengontrol pertambahan penduduk. Fertility rate Cina lebih rendah. Sedangkan India fertility rate relatif menetap tinggi. Sehingga dalam 10 tahun ke depan India akan menjadi nomor 1. Dan kita Indonesia mungkin akan melampaui Amerika. Karena sampai saat ini penduduk Indonesia yang sudah 280 juta terus berkembang. Namun secara umum dikatakan bahwa saat ini sudah mencapai 8 miliar dan kita lihat bahwa angka pertambahan fertility rate akan turun sehingga dalam skala global diprediksi bahwa mulai tahun 2025 penduduk dunia akan berkurang. Apa yang kita petik? Saya menyoroti satu sisi bahwa di negara-negara maju, terutama di Cina, ya, ini untuk mendapatkan izin berwirausaha itu lebih mudah. Juga di negara-negara lain dikatakan bahwa tiap 1000 penduduk ada 9 izin yang dikeluarkan. Kalau di Indonesia tiap 1000 penduduk hanya 0,3 izin usaha yang dikeluarkan. Kaum wirausahawan, kaum bisnis, entrepreneur itu akan membuat peradaban atau suatu bangsa ini akan tegak karena mereka adalah kaum menengah yang relatif tahan terhadap goncangan. Semakin banyak kaum menengah, semakin banyak orang-orang yang menjadi wirausahawan, semakin banyak orang-orang yang menjadi entrepreneur, maka negara itu semakin kuat. Oleh karena itu, saya sampaikan ini agar para dokter mulai sekarang berpikir, saya harus berubah dan mensukseskan program entrepreneur. Namun kita harus realistis bahwa untuk Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke demikian panjang, penduduk terdistribusi, taraf ekonomi, taraf pendidikan dan kemajuan yang sangat-sangat berbeda antara Jawa dengan luar Jawa, maka ada gap yang besar, gap teknologi, gap kemampuan, dan gap ilmu pengetahuan. Mungkin di sebelah timur Indonesia masih berkutat dengan kemiskinan, penyakit menular, stunting yang tiada habisnya, dan juga masalah lingkungan. Sementara di Jawa, di kota-kota besar, mereka sudah bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi seperti bangsa-bangsa maju lainnya. Sehingga kita lihat di sini sahabat sekalian, bahwa dokter Indonesia sungguh menghadapi gap yang panjang, yang jauh bedanya, sehingga memerlukan usaha yang sangat keras. Saya perlu mengingatkan Anda semuanya, sahabat saya para dokter, terkait dengan bidang kesehatan, ada 5 hal yang akan berjalan sangat cepat. Yang pertama adalah genomic editing. Ya, genom kita ini sudah bisa di mapping. Gen-gen baik, gen-gen penyakit sudah bisa dilihat. Maka itu bisa diedit. Di negara lain sudah bisa. Maka cepat atau lambat pasti akan ke Indonesia. Artificial intelligence ini akan menguasai banyak hal, mulai dari diagnostik, prediktif, sampai dengan terapi. Banyak hal-hal yang dulu bisa dikerjakan oleh para dokter, nanti akan dikerjakan artificial intelligence. Elektrokardiografi, mungkin ekokardiografi, dengan mungkin juga probe ultrasound, semua bisa digantikan dengan handphone, mobile ini. Maka dengan software yang makin canggih, maka sensitivitas dan spesifisitas alat-alat software itu akan semakin bagus. Juga dengan Internet of Things, maka semuanya bisa terkoneksi di internet. Maka luar biasa, kelak tidak ada lagi stetoskop, yang ada adalah handphone dengan 1001 fungsi. Kemudian robotik, terapi robotik dalam skala besar, juga ada nanorobotik. Dengan nanorobotik bisa diluncurkan ke dalam pembuluh darah dan bisa masuk ke tubuh kita, bisa kemana saja. Bisa mencari sel-sel yang abnormal, bisa mencari sel-sel yang kanker dan memusnahkannya. Maka kelak revolusi terapi akan terjadi, loncatan yang luar biasa,
bila nanorobotik ini sudah ditemukan? Dan itu jawabnya adalah tidak lama lagi. Tentu dengan blockchain, sahabat sekalian, tahu kripto dan lain-lain, berbagai jenis mata uang dan alat pembayaran akan terjadi revolusi. Juga dengan penyimpanan baterai yang bagus, penyimpanan energi yang bagus, maka kelak bisa menggantikan energi-energi yang berasal dari karbon. Maka tentu ini juga akan revolusi alat-alat yang terkait dengan masalah energi. Paling tidak 5 hal ini yang akan sangat cepat berkembang dan sangat dekat di bidang kesehatan. Satu hal adalah bahwa semua itu digerakkan dengan ekonomi. Semua itu sangat terkait dengan uang. Sehingga selalu apapun yang terjadi sekarang, selalu ada bayang-bayang investasi, dan investasi. Bagaimana dengan ekonomi kita? Saya hanya mengambil suatu tabel bahwa sebenarnya Indonesia itu GDP-nya cukup tinggi sehingga kenapa dia masuk G20. Namun karena penduduk kita banyak, maka dibagi dengan jumlah 280 juta ini, maka income per kapita kita juga tidak terlalu tinggi, sekitar 4.200-an US dollar. Kalau jauh dibanding dengan Singapura yang sudah 70.000 US dollar dan Malaysia yang sudah 10.000 lebih US dollar. Jangan heran bahwa kalau sekilas ini terlihat bahwa dengan income per kapita yang seperti itu, kemajuan fasilitas kesehatan tentu sesuai. Kembali lagi bahwa income per kapita seorang dokter tentu akan ditentukan oleh pekerjaannya. Maka kalau kemungkinan untuk mendapatkan income yang lebih tinggi dalam komposisi seperti dalam tabel ini, di mana dokter praktek perorangan hanya mendapatkan 1.785 anggota, tentu bahwa pendapatan dokter Indonesia selalu tidak mencapai 6 juta setiap bulan, tidak mencapai lebih dari 70 juta tiap tahun. Pertanyaannya adalah, kita sebagai anggota, kita sebagai pengurus, kita sebagai organisasi ID, apakah ID kita ini sudah kuat? Ternyata sahabat sekalian, banyak sekali masalah yang ada di rumah tangga ID. Baik masalah itu terkait dengan internal organisasi, masalah-masalah yang terkait dengan pemikiran dan konsep, juga masalah-masalah dalam rumah tangga dokter-dokter di Indonesia. Dan jangan lupa masalah global, di mana masalah global ini juga dialami oleh para organisasi-organisasi dokter, oleh para dokter di negara-negara yang lain. IT, mau tidak mau kita harus ikut meskipun kita selalu ketinggalan. Sampai saat ini menunjukkan bahwa para dokter adalah user, para dokter adalah pengguna dari IT. Sehingga dikatakan oleh Profesor Michio Kaku bahwa penemuan paten yang terkait dengan IT kesehatan bukan oleh orang kesehatan, tetapi 70%-nya adalah milik orang-orang IT. Masalah berat ke depan adalah tentang kaderisasi. Tentu masalah ini adalah menyangkut kelangsungan hidup organisasi dan profesi. Kami mengingatkan para sahabat sekalian bahwa ancaman dari luar itu makin besar, bukan makin kecil. Dari waktu-waktu di era disrupsi ini, di mana tidak ada batas-batas lagi antar negara, tidak ada batas-batas lagi tentang suatu geografi, karena internet membypass semuanya, maka ancaman dari luar itu makin besar. Tentu kita ingat bahwa tidak semuanya menyenangi ide, tidak semuanya ingin ide itu kuat, maka berbagai macam cara bisa digunakan. Tentu lalat ini tidak bisa menghancurkan supermarket ini. Tetapi kalau lalat ini masuk ke telinga kerbau, maka kerbau yang marah ini bisa menghancurkan supermarket. Juga sekelompok orang tentu tidak akan bisa merobohkan Saddam Hussein. Tetapi kalau sekelompok orang ini berhasil mengebom menara kembar di Amerika, maka dengan cepatnya Amerika meluluh lantakkan Baghdad.
Juga demikian sahabat sekalian, tentu ID yang anggotanya 250.000 lebih dokter secara kuantitatif kuat, namun hati-hati, bisa saja dengan metode semacam ini ID dilemahkan. Hal yang penting lagi adalah ibarat telur, mulai cangkangnya, putih telurnya, kuning telurnya, semuanya merupakan gizi tinggi. Semua sangat bermanfaat untuk kehidupan. Di mana cangkangnya banyak kalsium yang sangat baik buat kehidupan. Apakah manusia, apakah tanaman. Juga kuning telur protein tinggi dan kolesterol tinggi juga, ya juga putih telurnya, kuning telurnya, ya. Namun kalau telur ini dikumpulkan jadi satu, potensi untuk benturan, potensi untuk gesekan, dan tentu saja hasilnya akan pecah. Maka para sahabat sekalian, para dokter, pandai-pandailah menata diri. ID cabang, perhimpunan, keseminatan, tugas Anda para pengurus untuk memanage, mengatur agar telur-telur yang baik ini tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Sehingga orang bijak mengatakan, sesungguhnya kalau mau jujur, kita semuanya sama, dokter dan bukan dokter. Selalu saat-saat ini, di era milenial ini, di era disrupsi ini, merasakan hal yang sama, gelisah, insecure, dan tentu saja kita ada kekhawatiran di masa depan. Maka pesannya adalah seperti Samuel Wilson katakan, bahwa kita mesti harus bersama agar bisa mengatasi ancaman yang ada saat ini ataupun masa depan. Kebersamaan, kolaborasi, kekompakan, soliditas, itulah kunci kalau kita ingin bertahan saat ini ataupun di masa depan. Civis pacem para bellum. Kalau kita ingin damai, ya kita harus siap perang. Artinya kita waspada, kita tahu bahwa memang ada ancaman. Tentu apakah profesi dokter itu juga bisa bertahan? Harus dipikirkan ulang. Apakah dengan obat-obat kemampuan kita ini bisa menjadi kita lebih punya power? Tolong dipikirkan ulang. Yang jelas adalah bertahan dengan profesi, memperkuat diri dengan kolaborasi, dan menyerang dengan inovasi. Itu kata-kata bijak yang bisa kita gunakan dalam mengarungi masa depan di era disrupsi. Sering saya ketika mau tidur bertanya pada diri saya sendiri di mana ID akan berperan. Satu hal yang penting adalah jangan kita menjadi Superman. Kita harus menjadi super team. Kalau super team, maka kita bisa berbuat banyak, kita bisa berbuat jauh, dan kita bisa berbuat makin besar hal-hal yang bermanfaat. Tetapi kalau hanya sendiri, tentu kita akan capek, cepat lelah, dan hasilnya pasti kurang memuaskan. Dalam banyak hal, tindakan praktis lebih penting dibandingkan dengan debat yang berkepanjangan. Mungkin saya secara pribadi, debat penting, tapi jangan terlalu banyak berdebat. Action, tindakan praktis di lapangan, itu jauh lebih penting. Dan tentu saya mengajak sahabat saya para dokter bahwa apapun yang bakal terjadi, ini harus bersiap menuju masa depan. Tidak ada tempat untuk mundur. Di Jawa Timur, di mana dokter umum jumlahnya 15.728, dokter spesialis 5.694. Total di Jawa Timur saat ini ada 21.422 dokter. Ini data dari PPID. Dan tentu saja kalau semua dokter ini, umum dan spesialis bahu-membahu, kita saling berangkulan, tentu kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Oleh karena itu saya mengajak para sahabat sekalian untuk kita mendekatkan diri, kita saling menjaga kekompakan, dan kita saling menjaga dan mengingatkan sehingga kita bisa membuat karya-karya yang lebih besar. Saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa American Medical Association ini memang sudah maju. Memang umurnya sudah 150 tahun lebih. Dan tentu mereka juga mengalami pergolakan, juga mengalami ancaman dan serangan, dan mereka juga bisa berhasil lolos. Dan kalau saya lihat para sahabat sekalian, bahwa struktur organisasi AMA ini juga tidak beda dengan ID.
Jadi sebenarnya kita sudah mirip-mirip dengan mereka, sedikit variatif. Mereka hebat, punya kemampuan ilmu yang bagus, punya finansial yang bagus, punya jurnal yang bagus, kemampuan lobby yang bagus, dan banyak hal yang bagus. Sehingga dari American Medical Association ini kita bisa jadikan benchmark, bisa kita jadikan perbandingan bahwa kita ingin seperti mereka. Sehingga jangan heran dengan perjalanan waktu, seperti kata Charles Darwin, bukan mereka yang kuat, bukan mereka yang hebat, bukan mereka yang paling cerdas yang bisa bertahan untuk setiap perubahan, tetapi mereka yang adaptable, mereka yang mampu menyesuaikan diri, mereka yang mampu bekerja sama, itulah yang akan bertahan di era perubahan. Oleh karena itu, saya ingin bersama Anda semuanya untuk membuat IDI ini menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Kuat dalam hal penataan anggota, dalam hal tujuan masa depan, dalam hal strategi organisasi, penguasaan IT, juga ilmu keterampilan yang makin bagus, etiknya betul-betul dipegang dan dijaga, kemudian paham hukum dan siap terkait dengan masalah hukum, juga mempunyai tim gerak lapangan yang bagus, mempunyai finansial yang bagus, dan tentu mempunyai strategi dan bisnis plan yang baik, dan jangan lupa komitmen. Dan terakhir adalah kaderisasi, karena kita semua akan bertambah waktu, bertambah tua, bertambah umur, dan bertambah ketidakmampuan. Kaderisasi adalah kunci. Saya ingat apa yang disampaikan Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, bahwa kalau kita mencintai, kita memberi. Maka saya harap sahabat sekalian, kalau kita mencintai IDI, tentu kita sangat senang untuk memberi yang terbaik buat IDI. Dan tentu saja dengan kita bersifat memberi itu, maka ada suatu kelegaan, ada suatu pahala, ada suatu yang luar biasa yang menanti kita kelak kemudian hari, kalau kita bisa memberi yang terbaik buat organisasi kita. Oleh karena itu, sahabat sekalian, para anggota IDI di Jawa Timur, ada program-program strategi yang dikerjakan oleh IDI wilayah Jawa Timur bersama IDI cabang, perhimpunan, dan keseminatan. Dalam bentuk pertama, penataan etika disiplin profesi. Kemudian dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan agar makin pinter, makin terampil, makin bisa mengikuti perkembangan zaman. Pembinaan organisasi yang terus kontinu, cabang, perhimpunan, dan seminatan. Juga kita membangun kekompakan anggota yang dari hari ke hari semakin bagus. Dimulai dari cabang, dimulai dari perhimpunan, dimulai dari keseminatan. Silakan menata bagaimana anggotanya makin kompak. Dan tentu kesejahteraan jangan dilupakan. Oleh karena itu di sana ada yayasan, ada santunan orang sakit, dokter sakit yang gotong royong, dan berbagai macamnya. Jangan lupakan peran serta ke masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat. Harus berkarya nyata. IDI Jawa Timur sudah berkarya nyata. Di Jawa Timur, di Mamuju, di Cianjur, dimanapun tempat-tempat yang memerlukan bantuan kita saat bencana, Emergency Medical Team sudah siap berangkat ke sana. Oleh karena itu sahabat sekalian, saya mengetuk para dokter di Jawa Timur, semuanya yang punya kelebihan rezeki untuk berdonasi untuk EMT dan yayasan. Teman-teman yang kelebihan tenaga, yang punya tenaga dan ilmu, ayo kita berangkat ke area bencana bila memang saatnya diperlukan. Kemudian jangan lupa kita juga terus advokasi di bidang JKN. Dan jangan lupa kita juga mempunyai IDI Jatim Award. Kita mandiri memberikan penghargaan kepada para dokter, dokter umum, dokter spesialis, dan mereka-mereka yang berprestasi di kota, di daerah yang mempunyai kemampuan. Ayo kita kasih award. Dan IDI Jawa Timur sudah memberikan award. Sahabat sekalian, ada program-program unggulan dan investasi yang dimiliki oleh IDI Jawa Timur bersama Anda semuanya. Yang pertama adalah yayasan. Nah, ini sudah menyantuni anak-anak yatim, yatim piatu dari para teman sejawat yang wafat saat COVID kemarin. Hampir 200 dokter di Jawa Timur wafat karena COVID. Dan banyak yang meninggalkan anak-anak yang masih bayi,
anak yang kecil, anak usia sekolah, dan anak kuliah. Yayasan ini akan mendonasikan kemampuannya, ilmu finansialnya dalam bentuk uang sekolah agar anak-anak para sahabat yang sudah wafat ini bisa kita openi mereka sampai dengan selesai kuliah. Kemudian kita akan mendigitalisasi sertifikat dan proses P2KB. Kita akan menggiatkan penerbitan buku-buku. Kita punya marketplace ID Jatim Mall. Kemudian kita punya jurnal yang bagus, jurnal internasional, ASEAN Journal of Health Research. Silakan diakses, silakan Anda mempublish karya-karya Anda di jurnal kita yang hebat ini, dengan harapan kelak 2-3 tahun ke depan kita bisa mencapai Scopus. Tentu sangat membanggakan bila ID Jawa Timur mempunyai jurnal dalam level Scopus. Kemudian kita akan membangun ke depannya rumah sakit virtual. Juga kita ingin mempunyai kantor berita yang namanya ID Jatim News. Saya berharap Anda semuanya dengan ringan tangan akses ini, subscribe dan share kepada para sejawat yang lain, kepada masyarakat, agar program-program bagus ini bisa dinikmati oleh kita semuanya. Kita juga mempunyai ID Jatim Channel, di mana di sini kita nanti bisa share ilmu yang sangat teknis. Kenapa? Karena di sini orang-orang hebat, para pakar yang bergelar profesor, doktor yang memaparkan perkembangan ilmunya. Maka ID Jatim Channel ini ada di YouTube. Silakan subscribe, like, share supaya ilmu ini bisa tersebar luas kepada seluruh masyarakat, terutama pada orang-orang di sekitar kita dan terutama untuk profesi dokter dan calon-calon dokter. Kita ingin dokter Jawa Timur juga hobi, gemar untuk berwirausaha. ID Jatim Entrepreneurship. Saya sangat senang saat tiap berkunjung ke daerah, ada dokter yang sudah mempunyai rumah sakit, ada yang sudah mempunyai klinik, ada sudah mempunyai apotek, warung makan, dan lain-lain, mempunyai kafe, bahkan mempunyai tempat-tempat yang sangat istimewa. Silakan itu semua dikembangkan. Kemudian, sahabat sekalian, saya secara pribadi minta bantuan para dokter di Jawa Timur dan dimanapun Anda berada untuk program-program yang bagus ini. Silakan dilihat di YouTube, kemudian Anda subscribe dan Anda share agar kita bisa tumbuh semakin baik dan semakin besar di kelak kemudian hari. Apa langkah-langkah strategis yang dalam waktu singkat kita bisa kerjakan? Yang pertama adalah ayo kita membangun kekompakan para dokter. Kita mulai dari ID cabang, itu yang paling dekat. Ayo para ketua ID cabang, pengurus ID cabang semakin banyak membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan para dokter. Juga dengan perhimpunan dan kesemiatan yang dimana ini sewarna. Silahkan Anda semakin ketemu, ngopi, lari pagi, jalan pagi, goes bareng sesering mungkin. Karena dengan sering ketemu, sering berbincang-bincang, sering ngobrol, banyak sekali masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara informal. Tentu kekompakan anggota ini pilar. Yang punya hobi goes, ayo goes. Yang punya hobi ngetrail, ayo ngetrail. Jalan kaki, badminton, ayo semuanya kita kerjakan. Yang paling penting kita sering ketemu dengan sejawat, diskusi, ketawa bareng, dan menikmati hidup yang semakin menuai. Kemudian program lain yang penting adalah tentang pengayoman anggota. Di sini ada perlindungan hukum, kemudian sumbangan gotong royong untuk saling membantu bila sakit. Dengan sistem crowdfunding, kita gotong royong, urunan dana demi kesejahteraan kita bersama. Maka kita bisa saling bantu, saling mendukung bila memang diperlukan. Di internal ID sendiri ada BHP2A, di mana ini banyak sekali teman-teman yang sudah mempunyai kemampuan bidang hukum, banyak yang sudah menjadi lawyer dan bersertifikat lawyer, banyak yang sudah bersertifikat sebagai mediator. Ini mari kita gunakan secara maksimal agar kita bisa membantu para teman sejawat yang kebetulan ada masalah. Jangan lupa di ID Jawa Timur kita mempunyai Avicenna Law Firm. Ini bisa beracara dan tentu ada 4 orang pengacara di situ. Dan saya minta para sahabat semuanya di Jawa Timur yang suka
yang punya atensi lebih bidang hukum untuk bisa memperkuat grup ini. Seandainya bisa berkontribusi setiap anggota setahun, maka kita bisa menggunakan dana ini untuk membangun law firm kita yang baik ini. Dan tentu bahwa hidup pasti akan menua, hidup pasti akan sakit, dan tentu akan meninggal. Maka seandainya para anggota ID di tingkat cabang, di tingkat perhimpunan, di tingkat keseminatan bisa mengorganisir diri untuk mengumpulkan donasi setiap tahunnya secara rutin, maka tentu para anggota itu bisa terbantu dikala mereka sedang sakit, dikala mereka sedang meninggal dan memerlukan santunan. Hal ini memerlukan kepercayaan, dan saya yakin sahabat sekalian dengan niat yang bagus oleh orang-orang yang terpercaya di lingkungan ID cabang, perhimpunan dan keseminatan, maka program kebersamaan, crowdfunding, gotong royong, saling membantu ini tentu akan bisa mendatangkan manfaat. Hal penting lainnya adalah peran serta kepada masyarakat. Penting, ID ada karena ingin mengabdi kepada masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan, ayo kita bantu. Jangan pernah berat kaki, berat tangan untuk membantu masyarakat. Maka dikala masyarakat membutuhkan, kita harus datang. Diminta atau tidak diminta, kita harus mengulurkan tangan. Maka pengabdian masyarakat menjadi backbone yang penting yang harus kita kerjakan. Jangan lupakan, kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, stakeholder yang terkait dengan kita, baik terkait dekat atau terkait jauh. Kita harus membangun kerjasama yang baik, harmoni, saling menguntungkan, saling mendukung, saling memperkuat dengan siapapun yang perlu kita dukung. Emergency Medical Team (EMT) ini sudah berkarya dari Mamuju, berkarya terakhir di Cianjur, bahkan kita pernah ke Bali dan Nusa Tenggara Timur. Jadi insya Allah sahabat sekalian, ini adalah jalan Anda untuk menuju surga. Saya memanggil para dokter di Jawa Timur, di Indonesia, barangkali Anda punya kelebihan rezeki, silakan donasikan untuk emergensi, untuk bencana melalui EMT ID Jawa Timur. Dan tentu tim EMT akan dengan sangat amanah akan melaksanakan. Dan yang paling penting adalah kita siap datang di area bencana dan memberikan bantuan sebagai orang yang pertama datang. Tentu bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa ditinggalkan. Maka tentu ID Jatim akan bertindak sebagai publisher, menerbitkan buku-buku ilmiah ataupun buku-buku social medicine. Dan kita sudah menerbitkannya dan bisa diakses secara gratis, secara free di website ID Wilayah Jawa Timur. ASEAN Journal of Health Research (AJHR) bisa diakses dengan mudah dari internet. Maka jurnal ini akan menjadi wajah ilmiah ID Jawa Timur. Harapannya adalah ke depan jurnal ini semakin bagus, semakin berkualitas, dengan indexing internasional yang makin bagus, dan saya yakin dengan dukungan para dokter yang hebat-hebat di Jawa Timur dan Indonesia, jurnal milik ID ini akan berkembang dan terus berkembang. Dan tentu bahwa IT dan koordinasi ini adalah sudah menyatu. Di zaman sekarang, pertemuan fisik sudah bisa digantikan oleh pertemuan virtual. Maka pembangunan jaringan IT ini menjadi backbone untuk ID agar jumlah yang makin banyak, jumlah anggota yang semakin bertambah, ini tetap bisa dikoordinasikan dengan bagus. Tentu kita masih harus kerja keras. Kenapa? Tentang IT ini terus mengalami perubahan yang cepat, sementara anggota kita juga makin bertambah secara cepat juga. Setiap tahun ada 10.000 sampai 12.000 dokter baru lulus di bumi pertiwi. Maka setiap tahun yang bertambah banyak ini tentu perlu penyesuaian, termasuk direktori anggota dan IT yang mensupportnya. Jangan lupa sahabat sekalian, kita punya ID Jatim News. Saya berharap setiap cabang, setiap perhimpunan, setiap keseminatan mempunyai kegiatan apapun yang positif, ilmiah, pengabdian masyarakat, rekreasi, dan hal-hal lain yang baik.
tolong publikasikan lewat ID Jatim News. Silahkan kirim videonya ke editornya. Insya Allah nanti karya-karya Anda, aktivitas Anda yang baik ini akan terpublish, tersimpan baik di dunia maya. Tentu ini sangat baik untuk kita ketahui, sangat baik untuk dijadikan pembelajaran, dan tentu sangat baik sebagai motivasi teman-teman ID di tempat lain untuk berkarya hal yang serupa. ID Jatim Channel ini orang-orang hebat yang bicara tentang keilmuan yang spesifik, dan tentu para dokter yang pahamnya lebih mudah. Oleh karena itu, para dokter spesialis, dokter umum, tolong luangkan waktu Anda untuk membuka channel ini dan belajar bersama di dalamnya agar ilmu-ilmu Anda semuanya tetap bertambah. ID Jatim Entrepreneurship mendidik para dokter untuk berani mengambil resiko menjadi usahawan, dan ini perlu keberanian dan perlu kerja tim. Saya ingin banyak hal yang bisa dikerjakan para dokter. Apakah berani membuat klinik pratama, klinik utama spesialis, klinik utama subspesialis, laboratorium medis, farmasi, apotek, toko obat, pusat-pusat gizi, pusat-pusat kebugaran, kecantikan, mungkin resto, mungkin fashion, agrobisnis barangkali, mungkin perumahan, ada tanah, jual beli mobil, sepeda, goes, olahraga, hobi yang terus dikembangkan, dan banyak hal lain yang bisa dikerjakan oleh para dokter dan mempunyai nuansa entrepreneurship. Saya minta Anda semuanya manfaatkan kemampuan otak Anda yang hebat agar Anda bisa mengkreasi dalam bidang wirausaha ini. Namun tentu masalah selalu ada di depan kita. Yang paling berat tentu adalah kaderisasi. Ke depan kita harus lebih fight untuk kaderisasi ini agar orang-orang muda, dokter-dokter muda tertarik menjadi anggota ID yang sangat semangat, yang sangat mempunyai kemampuan tinggi dan pantang menyerah agar hidup mereka akan menjadi lebih bagus. Kita perlu kader-kader muda untuk terkait ilmu, untuk terkait politik kebijakan, untuk bidang wirausaha, untuk bidang organisasi, untuk public policy, dan lain-lain. Semakin muda, semakin bagus. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat saya yang sudah usia 50 tahun ke atas, ayo kita rangkul, ayo kita ajak para generasi muda agar menjadi aktif, yang lebih aktif di dalam kegiatan ID dan kegiatan-kegiatan yang lain. Program-program yang sangat cepat akan kita kerjakan adalah tentu yang pertama adalah saling silaturahim, ngopi bareng, ketemu bareng dengan seluruh anggota sesering mungkin. Meskipun hanya minum, meskipun hanya guyon, meskipun hanya jalan kaki, meskipun hanya goes santai. Tetapi kalau sering, maka itu akan membuat hubungan antar manusia, antar dokter ini akan semakin erat. Kemudian saya pesankan untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan para dokter, dokter spesialis, dokter umum, keseminatan, mengembangkan praktek-praktek yang non BPJS. Apa itu? Akupunktur, herbal, klinik diet, klinik olahraga, kemudian acara-acara bidang kesehatan, kebugaran pria, wanita, paliatif, nyeri, kecantikan, mungkin juga awet muda, bugar pria, bugar wanita, dan lain-lain. Tentu ikut seminar, workshop, itu jalan yang terbaik. Dan jangan lupa urus kompetensi, urus sertifikat kompetensinya, dan bantu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan dari kolegium dan KKI. Maka demikian akan menjadi formal dan legal ketika yang bersangkutan praktek melaksanakan ilmu-ilmu yang didapatnya. Kemudian yang ketiga, dalam waktu singkat kita harus semakin menjaring kerjasama dengan pemerintah daerah, penegak hukum, dan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi yang lain, terutama dengan pers, mass media, dan apapun yang bisa mendukung kelangsungan perjuangan kita bersama bangsa dan masyarakat di Indonesia. Tingkatkan pengabdian masyarakat. Ya. Jadi kita harus semakin dekat dengan masyarakat, membantu mereka dan mengulurkan tangan kalau memang diperlukan. Dan tentu saya minta para pengurus di cabang dan seluruh dokter Jawa Timur
Perhimpunan Keseminatan untuk mendukung dan memarketingkan program-program yang ada di wilayah Jawa Timur. Ayo sukseskan program-program untuk ID Jawa Timur beserta seluruh cabang Perhimpunan dan Keseminatan. Perlindungan dan pendampingan hukum, kemudian santunan mandiri bila sakit atau meninggal dunia, kemudian yayasan wirausaha dengan cara donasi rutin, dan tentu adalah penataan anggota secara digital agar kita lebih bagus. Dan like and subscribe ID Jatim Channel, ID Jatim News, dan ikut memeriahkan ID Jatimur. Dan jangan lupa aktif dan terjun di area bencana dengan EMT. Perubahan-perubahan ini sahabat sekalian memerlukan keberanian. Insya Allah dengan kemampuan Anda semua para dokter, dengan kalkulasi yang bagus, maka perubahan dan loncatan ini akan sukses. Orang-orang besar ini bukan tanpa cobaan, bukan tanpa perjuangan. Mereka ini menjadi besar karena perjuangan yang sangat berat. Semakin berat masalah Anda, semakin besar yang Anda bisa selesaikan, maka semakin tinggi derajat yang akan Anda dapatkan. Saya sebagai penutup, Jack Ma berkata, jangan menyerah. Hari ini keras, besok akan semakin berat, tetapi lusa akan makin indah. Terima kasih, sukses, sehat, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.